Ada sekolah di sini sambil mondok. Ya, tapi kami di Putri. Di Putri. Beda tempatnya nggih. Putri sama Putri di mana? Kalau Putri di belakang. Belakang sana. Keunggulannya di sini apa sih, Dek? Keunggulannya lumayan banyak ya karena Apa? Salah satu contohnya? fasilitasnya di sini. Fasilitasnya gimana? Ya, karena kayak sebelumnya kan disebutin di sini tuh pondok modern. Modern. Alhamdulillah fasilitas kami itu termenuhi dengan cukup. Keunggulannya tahfiz apa semacam kitab kuning apa? Tahfiz ada. Lagi jalani program tahfiz katanya. Tahfiz 30 juz. Lagi enggak dia kan kayak enggak dibatasin. Nggak dibatasin, semampunya. Semampunya. Kalau di Keunggulannya mungkin di sini programnya kebahasaannya. bahasa. Ini bahasanya bahasa apa? Bahasanya itu di sini kita menggunakan 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Sehari-hari bahasa Indonesia. Sehari-hari itu bisa kita per bulan itu ada jadwalnya, kami menggunakan bahasa Inggris sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris hari apa? Bahasa Inggris itu setiap bulan itu kami mengganti bahasa. Setiap bulan kami mengganti bahasa dari bahasa Inggris menjadi bahasa Arab. Oh, setiap bulan gitu ya. Jadi dibiasakan tiap bulannya. Terus kemudian kalau kegiatannya, kalau pagi-pagi gini ini di luar kelas gitu. Pagi-pagi ini masih dalam kelas. Ya, masih dalam kelas. Masih dalam kelas. Ini sih kalau di luar gini masih kegiatan pondok apa kegiatan sekolah? Di luar. Iya, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah udah. Soalnya kami kelasnya memang outdoor kayak gini kelasnya. Oh, emang waktu gini. Ini kelasnya. Oh, bukan di dalam kelas bukan? Ada yang di dalam kelas, tapi ada juga sebagian yang kelas. Oh, begitu. Tapi maksudnya ada khusus ruang, misalnya sekarang yang ada di luar kelas ini. Ya. Tapi sekali-kali ada di dalam kelasnya. Ada yang di dalam kelas. Berarti kelasnya nggak khusus ya? 7 misalnya ini. Ya, kadang kita setiap tahun itu pasti ada rolling tempat kelasnya. Oh gitu. Ya. Rolling kelasnya juga ganti-ganti. Soalnya kami masih ada tahap pembangunan juga. Maksudnya pembangunan gimana? Ya kayak di sini kan di Putri 2 itu, di Putri sebelumnya itu kan ada Putri 1 dan Putri 2. Nah, di Putri 2 itu masih banyak pembangunan seperti kayak pembangunan laboratorium, lab komputer. Ya, ininya. Ini sekolahnya apa aja di sini? Di mana? Di sini. Nah. Kalau yang di sini kami kurang tahu soalnya di sini wilayahnya. Yang di Putri. Yang di Putri. Ya, ya. Nah, bisa di Putri. Mungkin itu MI, MTS apa gimana? Nah, kalau yang MI ada di sini. Kalau kalau yang di Putri 2 itu bisa digabungin MTS sama MTS. Oh, digabung. Terus MA-nya ada? Ada MI. Oh, terus penting untuk pendidikan di kelasnya ada nggak? SMP apa SMA nggak? SMK? Nggak ada. SMK nggak ya? Nggak ada. Oh, MA berarti ya? MTS, MA, madrasah. Madrasah semua ya? Oke. Terus kemudian perguruan tingginya ada? Perguruan tinggi belum ada. Ya, masih yang rencana. ini apa Mas yang dirasakan oleh adik-adik ini ketika di pendidikan ini terasa santai apa mungkin ketat atau gimana? Awal-awalnya sih. Ya, awal-awalnya berat. Awalnya berat. Ya, Nah, awalnya berat. yang membuat berat contohnya gimana? Karena kan sebelumnya kan kami sekolah umum. Oh gitu. Ya, jadinya dengan kegiatan sehari-hari itu yang mungkin bisa bilang full day tetap diisi dengan kegiatan seperti tahfiz, asin. Jadinya kami dulu masih susah dalam mengatur waktu. Antara pondok dengan yang umum Antara ini, pondok dengan sekolahnya. Ikut aktif organisasi apa enggak? Kebetulan kami semua ini yang menggunakan seragam ini organisasi. Oh, organisasi. IPNU apa OSIS apa? OSIS, tapi di sini kami menyebutnya OSNH. OSNH apa tuh? OSNH bagus deh. Organisasi Santriwati Nurul Haramain. Oh, Nurul Haramain bagus ya. Organisasi Santriwati Nurul Haramain ya. Nah, terus kemudian secara peraturannya di sini tata tertib lah bahasanya ya. Nah, ini biasanya bagaimana? Ada mungkin tata tertib khusus atau bagaimana? Tata tertib dan peraturan itu karena di sini keorganisasian kami itu mempunyai bagian-bagian tersendiri. Ada 13 bagian. Oh gitu, contoh ya, satu. Kayak ketua, sekretaris, ya. bagian bahasa, bagian
pendidikan dan pengajaran, bagian kesehatan, bagian kesenian, bagian pramuka, bagian dapur, bagian listrik, bagian informasi dan teknologi, bagian penerimaan tamu, bagian penerangan dan bagian pers penerbitan ya. Oh gitu ya. Oh berarti ada persnya juga. Iya ada. Majalah apa ini? Majalah, sosial media dan mading masih insya Allah. Mading. Berjalan tuh. Alhamdulillah. 6 ya sama lah. Nah, terus kemudian ketika misalnya ada yang melanggar, seperti misalnya ya mungkin telat datang ke sekolah, itu biasanya gimana? Itu kalau melanggar yang seperti saya bilang tadi, kami kan punya bagian-bagian masing kan, bagian-bagian sendiri. Jadinya setiap bagian itu mempunyai sanksi dan pelanggaran sendiri. Contoh ketika misalnya terlambat. Terlambat itu biasanya dikenai sanksi oleh bagian pendidikan dan pengajaran. Terlambat bisa hukuman terlambat itu biasanya dia berupa menulis, kadang juga menghafal. Gitu ya. Kadang juga misalnya kami sebelum belajar kan mewajibkan doa. Iya. Doa bersama sebelum doa kumpul doa bersama sebelum masuk kelas. Jadinya ada santriwati yang masih berjalan menuju ruang kelas. Kumpulan doa itu biasanya kalau udah selesai doa, itu biasanya kita jalan jongkok. Oh gitu ya. Iya. Ada informasi ya. Oke. Oh. Terus kemudian ketika misalnya seperti tadi suruh menulis ya, suruh mungkin menghafal, kemudian tidak hafal, gimana? Ada apa terus sampai hafal? Apa gimana? Tergantung bagiannya sebenarnya. Kadang bagiannya sendiri mungkin bisa meminta untuk sampai hafal atau bisa diberikan sanksi. Kemudian untuk ekstrakurikulernya ada? Ada. Apa aja tuh? 10. Ada 10? Iya. Banyak ya? Lumayan. Satu apa tuh? Pramuka, marching band, tahfiz, iya. Orator ilmiah ya? Iya, proker ilmiah. KTI. Karya tulis ilmiah juga ada. Terus yang sifatnya olahraga ada? Ada. Taekwondo di sini ya. Gitu. Itu pelaksanaannya di dalam terinclude dalam jam pelajaran apa memang khusus di setelah pelajaran? Di luar pelajaran. Di sini sampai jam berapa pelajaran? Kalau untuk mbaknya ini apa? MTS apa MA? Alia kelas berapa ini? Akhir kelas 12 nggih. Ya, untuk kelas 12 sampai jam berapa? Ya. Semua rata untuk santriwati. Rata. Memang ada perubahan. Sebelumnya itu kami sekolah full day sampai jam 3.15. Tapi semenjak ada Covid. Ya, semenjak Covid ada di perubahan lagi, perombakan jadwal KBM. Jadinya kami sekolah sampai pukul 12.30 dan dilanjutkan oleh kegiatan Iya. Terus kemudian ketika ini sepulang sekolah ya, sepulang pembelajaran efektif ini ke pondok, itu ada istirahat khusus atau mungkin langsung kegiatan pondok? Ada istirahat istirahat sholat dan makan. Oh gitu. Berapa waktunya itu? Berapa jam? Biasanya dari 12.30 sampai jam 2.30 atau 2.30 itu udah melakukan 2 jam ya? Ya. Sekitar 2 jam itu. Dalam ketika misalnya sudah masuk ke dalam asrama, itu tidur apa kegiatan terserah atau gimana? Kegiatan pribadi terserah ya. Berarti tidak ada tidur bersama ini nggak, waktu tidur nggak. Kalau makan bersama mungkin ya. Ya, makan. Di sini makannya gimana sistemnya? Makannya santriwati yang ke dapur. Ngambil. Ya, ngantri seperti. Oh, ngantri pakai piring. Ya. Apa dalam satu tampah? Pakai piring. Piring ya. Berarti satu orang satu piring. Iya, satu orang.
Kemudian untuk pembayarannya itu tiap bulan, sehari apa gimana? Setiap bulan. Setiap bulan. Berapa tuh? Satu bulan itu 550. Oh, gitu. Asli mana? Aslinya mana? Hah? Asli. Oh, Lombok juga ya? Iya, Lombok. Oh, Lombok. Tapi full mondok di sini. Iya. Iya. IMTS. Ada MTS. Berarti sekarang udah 6 tahun di sini ya. Udah berapa juz tahfiznya? Oh. Hah? Belum terlalu Banyak bawang kayak gini. Terus kemudian gini, ketika misalnya ada pernah nggak semacam di pondok itu ada yang kabur atau apa gitu? pasti. Oh, pasti ya? Iya, setiap tahunnya, setiap penerimaan santriwati baru pasti. Itu sanksinya apa sanksinya? Karena santriwati dia yang biasanya kabur itu kan santriwati baru. Jadinya Iya. kami cuma memberikan pemahaman aja sih. Oh Karena, gitu, di ya, pemahaman gitu. Tidak ada sanksi khusus tidak? terkecuali kalau yang Lama. ya yang kabur itu santriwati lama pasti dapat sanksi langsung dari Al-Mukarram. Al-Mukarram. Sanksinya seperti apa contohnya? Kalau yang santriwati yang lama yang kabur biasanya pertama buat surat perjanjian. Ya, surat perjanjian. Surat perjanjian itu hanya bisa memiliki batasan selama 3 kali. Jika Begitu. sudah lebih dari 3 kali, maka santriwati bisa di skors. Skors. Skornya bagaimana? Skors tidak ngaji apa skors? Skors tidak masuk pondok, tidak kembali ke pondok. Oh, di rumah. Iya. Sekolah gimana? Tidak sekolah. Tidak sekolah juga. Berarti skorsing. Ya, skors. Skorsing berapa lama tuh? Biasanya 1 bulan. 1 bulan. Terus nanti ketika 1 bulan itu sudah beres skorsing, dipanggil lagi sama orang tua. Iya. Apa gimana? Orang tuanya enggak? Apa anaknya saja langsung? Orang tua beserta. Oh, orang tua Wali langsung. beserta santriwati. Oh gitu. Oke. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan pondok itu ada khusus petugas apa oleh santri? Semacam roan atau gimana gitu? Enggak. Oh, kan ini kami organisasi kan mempunyai bagian tersendiri. Oh gitu, Kan ada yang bagian- tadi ya, ya, ada bagian khusus. kebersihan misalnya ada perawat pondok. Oh gitu. Jadi kalau tadi satu organisasi itu berarti anggotanya juga banyak ya? Iya. Per itunya. Dari 12 tadi. Ya, satu bagian itu maksimal 18 orang. Oh, begitu. Jadi kebersihan khusus, kebersihan. Kebersihan khusus, keamanan khusus. Itu tanpa ada rolling. Enggak ada. Enggak ada. Jadi selamanya. Sampai pergantian periode. Oh Ya. gitu. Gitu. Bukan berarti sebulan sekali rolling apa gitu enggak ya? Oh iya. Terus kemudian yang membuat mungkin udah 6 tahun kan ya, otomatis hafal banget di sini. Yang paling terkesan di sini apa? Paling terkesan Mungkin gurunya baik-baik apa gimana? Atau apalah? ya ikut menyaksikan perubahan pondok. Oh gitu ya. Iya. Terus, Sebelumnya yang mungkin belum ada pembangunan aula atau dulu masjidnya masih kumuh, masih jelek atau apa, alhamdulillah sekarang jadi bagus. oh gitu. Ya. Lumayan berkembang. Oke, maaf. Terus kemudian dalam kegiatan ini semacam ini kan ini berarti kegiatan bahasa Arab. Iya. Pelajaran sekolah ini. Iya. Oh, ini MTS ya. Iya, MTS. Oh, ini belajarnya benar-benar di luar begini tiap ini. Iya. Ini kelas. Oh, ini kelas. Kelas. Ada Kalau ruang kelasnya ada berapa? kapan Untuk MTS misalnya. Ini ruang kelasnya ada berapa? MTS kalau yang di Putri itu kan kami itu ada MTS Putri Putra, 1 dan Putri. Putri 2. Heeh. Ya. Kalau untuk Putra kami Iya, yang putri lah yang paham ya. Iya. kalau yang Putri itu di Putri 1 itu kelas untuk khusus kelas untuk kelas MTS kelas 1. Yang berupa ruangan ada berapa? Ada Ruangan di Putri 1. ada berapa? Satu gedung itu 3 lantai, 4 lantai ya? 4 lantai. Satu Lantai? lantai itu 3 ruangan. 3 ruangan. Berarti 12 ruangan ya. 12 ruangan. Untuk ini di MA berarti ya. Di MTS. MTS. MTS Putri. MTS Putri. Gitu. Berarti artinya ketika walaupun mereka ada kelas di luar seperti ini, mereka punya kelas ya berarti ya. Apa nanti bebas aja kelasnya mah pilih-pilih. Nggak pilih-pilih, udah diatur sendiri sama KMI namanya. Oh, KMI itu kayak apa tuh KM itu? ya apa ya bisa disebut
Apa tuh? Organisasi kah? Bukan, tapi kayak guru-guru kelas yang kayak bukan TU juga, bukan dibilang TU. Oh, bukan. Oh, tapi karyawan ya, karyawan Ya, sekolah gitu ya. tapi khusus untuk yang mengatur kelas sekolah. Oh gitu. Oh, iya, ada khusus ya. Berarti kalau gurunya pada mukim di sini atau Ada yang di sini, ada yang tinggal, ada yang di luar. terus kemudian yang di sini untuk ininya memang alumni sini atau mendatangkan dari luar? Ada alumni dari sini dan ada yang Luar. Luarnya itu luar negeri kah atau mungkin dari memang di Indonesia atau? ada yang kuliah dari luar negeri. Oh gitu. Oh gitu Lulusan juga. luar negeri. Oh gitu. Luar negerinya mana? Biasanya Turki, Mesir sama Turki, Mesir, Yaman. banyak sih. Oh, masnya ya. Di sini dari sini ada penyaluran juga ke sana mungkin ya. Misalnya di sini lulusan MA disalurkan ke sana nggak? Luar negeri. Ya. Dulu sempat ada, tapi setelah belum ada lagi dalam dilanjutkan setelah COVID. Ya, Oh, setelah COVID ini. Tadinya berarti ada. ya ada sebenarnya. Tapi insya Allah setelah COVID ini Nah, ini pemiliknya perorangan apa dari apa siapa? di bawah satu pimpinan, Bawah satu pimpinan. pimpinan yayasan. Yayasan. Oh, yayasan berarti yayasan Harumain ini. Oh. Berarti apa sekupnya organisasi tersebut milik banyak orang atau milik satu orang? Milik organisasi yang mana? Ini yayasannya. Yayasannya? Iya. Kalau itu Apa? Mungkin ada pejabat di dalamnya atau mungkin apa gimana? kalau untuk yang di atas kami itu kami kurang tahu. Oh gitu. Panas ya ke sini ya. Mohon maaf ini ganggu ya. Ini. Nah, terus kemudian untuk misalnya ini kan santrinya berapa bulan sekali pulang? Santriwati. Panas mbak sih. Oh iya. Santriwatinya jikalau ada kepentingan di rumah atau sesuatu yang mungkin urgent kan, jadinya santriwati bisa izin izin dulu ke al-mukarram ustadz ustazah. Di sini ada tempat perizinan khusus untuk santri dan santriwati, itu namanya di ayah dewan pengasuh. Di situ tempat Terus cuma izinnya itu mudah apa mungkin memang harus ada syarat-syarat khusus? harus ada syarat khusus seperti alasan kenapa harus kenapa pulang, kenapa ada apa gitu. Harus tetap diketahui oleh Itu ketika nanti misalnya mungkin ada ketentuan ya secara ini mungkin pulang setahun sekali atau pulang biasanya per apa itu? pulang ya setelah semester. Setelah semester berarti setahun 2 kali ya? Tahun ya 2 kali. Ketika misalnya seperti tadi sebelum 1 semester udah pulang izin ya seperti itu, terus kemudian apakah tidak ada sanksi khusus untuk yang misalnya izin seperti itu, misalnya pulang harus infak atau harus apa? Enggak ada? untuk itu enggak ada. Enggak ada, ya berarti bebas ya, bebas ini. Terus kemudian untuk yang kan nggak pulang nih 1 semester, Ya. orang tua datang ke sini apa diambil ke sana? Diambil kemana? Misalnya ada kiriman uang atau kiriman makanan, itu orang tua itu ngantar ke sini atau diambil ke sana? Biasanya wali yang kesini. Wali datang ke sini berkunjung. Kadang juga ada paket untuk santriwati. Oh gitu. Aku yang paling penasaran gini ya, ketika di madrasahku atau di tempatku pondok kan, ketika anak melakukan pelanggaran, gitu kan, disanksi, kadang malah kabur atau ini ada nggak di sini seperti itu? Ada. Banyak. Banyak juga, berarti nggak beda ya? Iya. Intinya gitu ya. Itu biasanya penyelesaiannya dari pihak pondok seperti apa kalau seperti itu? Santriwati yang kabur. Kalau apa termasuk seperti yang tadi tetap ada di apa namanya diskorsingnya tadi. Untuk yang kabur gimana tadi? Biasanya kan Kalau yang udah lama, kalau yang baru kan tadi dibeli pemahaman ya. Yang udah lama, ini yang udah lama. sering kayak gitu. Kalau yang udah lama itu
Kaburnya mungkin kalau udah tentu kaburnya Ke rumah. kenapa, ya, Oh, kenapa? maksudnya kaburnya alasannya kenapa, terus udah di rumah juga, berarti walinya dipanggil, Walinya ya, berarti diberi ya, untuk seperti dibicarakan bagaimana ini. kelanjutannya. Ya, Terus kemudian maaf ini agak lama ya. ya. Pegel ya. Ini apa namanya? Program di sini kan tahfiz. Tadi kan ada salah satunya. Itu biasanya teknik menghafalnya seperti apa? Robani Robani, pakai robani. sedang mencoba tahun ini baru-baru itu. Oh, tahun ini. Contohnya seperti apa? Ngapal secara robani. Kenapa secara Robani itu ada Al-Quran khusus itu kita membaca perkataan Perkata. kata beserta artinya. Oh, beserta artinya. Ya, Berarti di sini tahfiznya dengan artinya. ya, tapi itu baru-baru mulai, jadinya belum ada santriwati yang Tahfiz sampai itu belum. ya belum hafiz bisa satu juz satu Contoh, aku contohkan pas ini aja misalnya cara menghafalnya gimana? misalnya surah Al-Baqarah Iya. itu perkata itu kan ada maknanya. Iya. Jadinya santriwati itu bukan diwajibkan. Misalnya gini. Misalnya dalikal kitabul la raiba fi. Dalikal kita bola. Dalika itu apa? Kita bola. Dalika itu kitabun kitab gitu. Ya. Berarti kata per kata gitu. Oh, gitu. Tapi itu nggak dituntut santriwati untuk menghafal. Yang penting hafalannya yang lughatun arabiyahnya itu tetap dapat juga. Jadinya, Oh, yang penting lugat ya kadang Arabiyahnya. ada yang nggak yang susah menerima kan. Oh, gitu. Sama artinya. Oh, intinya fleksibel gitu ya. Tidak ada inian khusus gitu nih. Oh, iya. Terus kemudian ini tadi masalah ini ya, ketika dalam pembelajaran di pondok Ya. itu kan kalau kegiatannya itu waktunya kapan saja? Kegiatan di luar pondok. Enggak, di pondoknya. Kegiatan di pondoknya. Oh, kegiatan di pondok. Untuk mengajinya waktunya kapan saja? Mengaji itu setiap ba'da sholat asar sama ba'da sholat maghrib. Sholat maghrib, sholat asar, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, sama ba'da sholat subuh. Pada sholat isanya belajar. Ba'da sholat, ya, belajar. Mau belajar. Tekniknya belajar di situ mandiri atau memang ada pendamping? Mandiri, kadang juga ada pendamping kayak guru menambahkan apa ya, kelas tambahan, mengadakan kelas tambahan di malam hari. Terus kalau kelas tambahan gitu ada konsekuensi bayaran apa enggak? Enggak, Oh, enggak. Enggak ya. Itu kan tergantung gurunya sendiri. oh gitu, itu kemauan gurunya ya. Kemauan gurunya. Oh, jadi tidak ada program khusus Ya, enggak. ada Oke. Terus kemudian waktu isya itu waktu subuh biasanya diisi apa? subuh sholat, ba'da sholat itu Mengajinya mengaji surah Al-Waqiah. waqiah. Oh, itu rutin tiap pagi. Rutin setiap hari. Waqiah ya. Oh, iya. Semua santri. Semua kan. Waqiah itu kan pendek ya. Setelah waqiah apa? Setelah Waqiah itu membaca doa pusaka. Dosa apa? Setelah sholat, sebelum membaca doa Waqiah itu biasanya baca doa pusaka. Doa pusaka. Ada doa khusus ya? Ya, doa yang ada di Hizib Nadatul Wathon. Di mana? Di Hizib Nadatul Wathon. Nadatul Wathon gitu. Terus kemudian setelah itu apa lagi pas subuhnya itu? Udah. Pada subuh biasanya ada pembacaan mufradat. Mufrodah yang tadi pengulangan ya? Pengulangan Mufrodah untuk ini pembicara, lain untuk komunikasi. kosakata, ya, Untuk komunikasi sehari-hari. Oh, gitu. Biasanya per harinya ada target nggak untuk menghafal mufrodah itu? mungkin per bulan ada, soalnya ada ujian kosakata. Di sini panas tambah panas lagi. Oh, ada ujian kosakata per bulan. Jadi ada ujian. Oh, nggih. Maaf. Sambil duduk nggak apa-apa, Apa ya? Oh. Itu mufrodahnya itu ini, apa namanya? Bergantian, ada kadang bahasa Inggrisnya mungkin ya. Ya, ada bahasa Inggris. Sesuai bagian bahasa kan, sesuai bahasa penggunaan bahasa. Pas bulan itu. Gitu ya. Itu setiap subuh itu. Setiap ba'da subuh. Ba'da subuh. Terus kemudian kalau ba'da tadi asar kegiatannya? Ba'da asar itu kegiatan individu masing-masing kan setelah istirahat. Oh, ini masing-masing tidak ada pembinanya. Tidak ada. Oh, biasanya diisi apa?
Biasanya diisi oleh kegiatan ekskul. Ekskul. Ya, ekskul. Contohnya? Ya kayak kegiatan olahraga tadi, kempo, taekwondo, Gitu. serta sejenisnya, pramuka. Oh gitu. Terus kalau habis maghrib Pada maghrib kan ngaji lagi. ngaji apa tuh? Mengaji eh, kadang hari-hari tertentu, misalnya hari Rabu itu kami ada kajian kitab. Kitab. Itu sorogan apa bandongan? Dibimbing. Maksudnya ada pendamping. maju satu-satu ke kiainya apa diterangkan oleh kiainya? Diterangkan oleh Oh, dijelaskan kiainya lah. Berarti bandongan ya. Oke, untuk berarti kitabnya apa saja biasanya? Ta'limul Muta'lim, Akhlakul Banat, sama kayaknya baru itu aja. Oh, itu aja untuk kitabnya ya. Iya. Berarti untuk kitab gunimnya bukan berarti ke alat, bukan ya? Bukan apa? Ke alat, kitab alat, nahwu sorof apa gitu bukan? Itu dalam kegiatan, tidak masuk dalam kegiatan sekolah. Oh, sekolah. Ada khusus pelajaran nahwu Ada sorof. pelajaran khusus, ada pelajaran kepondokan itu nahwu sorot itu masuk dalam kegiatan. Oh, gitu. Makanya di pondoknya tidak terlalu ini ya. Oh, di situ. Gitu. Terus emang ada muloknya apa saja? Mulok. Hmm. Mulok apa ya? Muatan lokal. Selain nahwu sorof ada lagi nggak muatan lokalnya? Ada. Apa itu? Nahwu sorot. Untuk akhir ada muhadasah. Muhadasah atau conversation. Nah, conversationnya masuk ke dalam itu Ya, juga. masuk ke dalam pelajaran. Coba sekarang ini ya, apa namanya, perkenalkan diri dengan bahasa Arab. Sarap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Karena cahayanya kurang bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Zakira Pamisanaya. Ana min Humbuk Agusto, Nusa Tenggara Barat. Ana min Fasul. Isnan. Ana min Fasul Sadis. Jurusannya mungkin? Ana min Al-Alam Ats-Tsani. Mbaknya mungkin dari jurusan apa? Al-Alam Ats-Tsani. Asani. Coba dengan bahasa Inggris. Iya. I'm from Second Science. Second Science of the sixth class. Your name? My name is Wanda Ramadhani. Terus? You can call me Wanda. Come from? I'm from Narmada. Narmada. Di sini berarti ya? Ya. Oh. Sesawa. Oke. Ini ada bahasa apa lagi? Ada. Cuma itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Oke, sip. Oke, terima kasih sebelumnya.